Hello guys, welcome back with me Tony Ragil on Bung Tonjet TV. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah laptop yang cukup bandel, yaitu laptop ThinkPad dari Lenovo yang saya dapatkan dengan harga hanya Rp650.000. Kayak gimana? Let's check this out. Oke guys, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe karena di sini saya banyak sekali membahas produk-produk yang bisa kalian beli dengan harga terjangkau tapi berkualitas. Dan salah satunya adalah laptop ini. Ini adalah laptop Lenovo ThinkPad T430 ya, yang terkenal dengan durability-nya dan upgradable. Dan ini saya dapatkan dengan harga yang hanya Rp650.000. Buat kalian yang sudah sering nonton channel saya pasti tahu dari mana saya mendapatkan barang dengan harga sangat terjangkau seperti ini. Nanti saya akan ceritakan di akhir video. Oke, pertama saya akan mereview dulu laptopnya sendirinya. Di sini ada laptop Lenovo, dia adalah tipe ThinkPad yang dirilis tahun kalau tidak salah 2012 ya, berbarengan dengan ThinkPad Carbon yang tipe X. Kalau dulu saya pernah membahas ThinkPad X260, itu yang sering saya pakai untuk editing sampai saat ini. Itu cukup bandul laptopnya dan lebih kecil karena ukurannya kalau tidak salah hanya 12 inch. Nah, kalau ini dia berdimensi 14 inch layarnya. Dan dia tuh cukup tebal ya, karena ini memang laptop jadul, sudah usianya kurang lebih 12 tahun. Dan ini tebal. Dan beratnya sendiri cukup berat ya. Ini beratnya kalau tidak salah 2,6 kilo ya, 2,5 kilo. Jadi kalau untuk zaman sekarang sih ini udah cukup jadi beban banget nih kalau dibawa kerja. Nah, terus kita akan coba bahas dari fisiknya dulu ya. Nah, di sini ada kipas ya, lubang buangan. Lalu ada slot VGA, di mana zaman sekarang tuh laptop-laptop sudah tidak menyediakan VGA lagi karena semua sudah HDMI. Jadi ini bisa dimaklumi karena dia tahun 2012. Lalu ada slot ini saya tidak tahu, ini ada slot kecil di sini. Lalu di sini ada dua slot USB 3.0 ya. Jadi udah mendukung USB 3.0. Jadi cepat. Lalu di depannya di sini ada tombol switch untuk membuka tutup laptopnya. Jadi ini masih pakai sistem kunci ya, masih pakai sistem kunci. Coba kita, oke ya, seperti itu. Kalau laptop sekarang kan sudah tidak ada ya, langsung buka aja bisa. Kalau ini masih pakai sistem kunci. Lalu di samping kirinya di sini ada DVD-ROM ya, DVD-ROM atau DVD-RW, dimana di laptop-laptop zaman sekarang fungsi ini sudah dihilangkan karena kalau kita mau nonton film, mau download mau nyetel software, install software, itu cukup download aja di internet atau nonton streaming di layanan online streaming. Jadi fungsi ini tuh sebenarnya sudah tidak bisa relevan lagi di zaman sekarang, tapi ini bisa diganti dengan HDD eksternal ya, atau SSD. Ini bisa di-upgrade. Nah, di sini juga ada lubang. Ini saya tidak tahu, ini mungkin untuk memory card ya. Di atasnya juga ada lagi, juga saya tidak tahu untuk apa. Dan di sini ada tombol switch untuk WiFi ya. Jadi lucu ya. Kalau sekarang kan laptop-laptop udah jika mendapati sinyal WiFi itu langsung terhubung. Kalau ini bisa kita atur, bisa kita switch off atau switch on. Lucu ya. Lalu di sini ada juga USB lagi, tapi ini mungkin USB 2.0. Dan di belakangnya juga ada USB lagi, USB 2.0. Jadi ada total ada 4 slot USB ya. 2 USB 3.0 dan 2 USB 2.0. Lalu di sini ada slot untuk RJ45 atau untuk kabelan, untuk kabel internet. Dan di sebelah sini ada slot untuk ngecas, untuk charger, dan ada kipas. Itu saja. Lalu di bagian bawahnya di sini terdapat lubang-lubang. Nah, yang menarik dari laptop
ThinkPad T430 ini adalah kalau kita misalnya mau upgrade ya, mau ganti si slot DVD ROM-nya, itu gampang banget, kita nggak perlu pakai obeng. Ini tinggal switch aja dari sini nih. Nah ini tinggal kita buka kuncinya, ditahan, lalu kita dorong. Nah seperti ini. Udah banget. Ini tinggal kita beli HDD KB ya, lalu kita isi dengan SSD misalnya 320 GB atau terserah. Nah udah tinggal kita install lagi, udah jadi SSD. Tinggal kita migrasi saja sistem operasinya, Windowsnya, langsung ngebut deh. Saya pasang dulu seperti semula. Lalu di sini di bagian belakang di sini ada baterai. Baterainya ini cukup besar, tapi saya yakin ini sudah bocor karena memang harus sambil dicas. Ya ini baterainya. Ini kalau misalnya beli di marketplace yang baru harganya sekitaran 200 ribuan, tapi mungkin rekondisi juga ya karena pasti sudah tidak diproduksi lagi nih. Oke, lalu kita lihat sisi dalamnya. Ya, di sini layarnya itu bisa ditekuk sampai 180 derajat. Nah, seperti ini ya. Bisa sampai rata seperti ini. Jadi untuk laptop tahun 2012 ini cukup oke. Ini sama seperti ThinkPad X260 atau 270 yang masih layarnya bisa dibikin sampai 180 derajat begini. Di atas ini ada fungsi dasar, ada webcam. Lalu, nah di sini menariknya masih ada tombol volumenya terpisah ya. Kalau di laptop-laptop yang tipe X itu kalau volume kita seperti ingin menaik turunkan brightness saja, tinggal tahan Fn, lalu tinggal pencet tombol di antara F1 sampai F10 ini. Tapi ini enggak, dia ada tombol mute di sini, lalu di sini ada tombol volume. Ya, jadi terpisah. Lalu di sini sepertinya ada fingerprint juga. Saya tidak tahu, ini ada dua, ada di bawah, ada di atas, nggak tahu fungsinya yang mana. Fingerprint sepertinya sih yang bawah ya. Dan di sini seperti biasa laptop ThinkPad Lenovo itu masih selalu menyelipkan atau menyematkan namanya point track ya. Ini fungsinya seperti mouse juga, tapi sebenarnya jarang dipakai sih. Dan di sini ada, wow, di sini ada trackpadnya. Tapi ada atas bawah ya, ada atas bawah, ini di bawah juga ada. Dan di sini sudah menggunakan, memang di paket penjualan ThinkPad ini waktu baru rilis itu baru sampai Windows 7. Jadi sini udah Windows 7, tapi nanti kita lihat dia apakah sudah di-upgrade saat dinyalakan nanti. Dan di sini, dan ini adalah chargernya. Chargernya masih yang bulat ya. Kalau charger sekarang tuh bentuknya sudah kotak, dan ini masih yang lama, masih bulat. Dan untuk laptop ThinkPad terkenal dengan keyboardnya yang sangat nyaman ya untuk digunakan mengetik. Ya karena memang laptop ThinkPad ini didesain untuk perkantoran, untuk bisnis. Jadi memang buat ngetik itu tuh feel-nya enak banget dibanding laptop-laptop yang lain ya. Kalau ThinkPad, semua ThinkPad itu udah jaminan mutu untuk keyboardnya, bagus banget. Jadi sekarang saya akan coba menyalakan, dan ini karena baterainya sudah bocor jadi saya harus sambil cas ya. Ini dia. Nah ini layarnya ada garis ya, satu, ini minusnya. Nanti saya akan ceritain di akhir video. Oke teman-teman, ini setelah dibuka dia menggunakan hard disk ya. Hard disk sebesar nih kayaknya ada 500 GB dan sudah dibagi dua partisi. Lalu untuk speknya sendiri ini sudah di-upgrade ke Windows 10. Saya coba upgrade ke Windows 11 nggak bisa ya karena nggak kompatibel, ini laptop lama. Lalu dia menggunakan prosesor Intel Core i5, tapi masih yang generasi lama ya, 3210M.
dengan CPU-nya 250 GHz kecepatannya. Lalu memori yang diinstal di sini ada 8 GB. Saya sudah pernah bongkar laptop ini di bawahnya di kartu memori RAM-nya, dan ternyata ada dua ya. Jadi bisa dicopot pasang itu ada 4 GB. Lalu yang terinstall di dalamnya lagi itu ada yang 4 GB juga. Jadi ada 4 GB, totalnya 8 GB. Dan itu masih bisa di-upgrade lagi sampai 16 GB. Nah, terus itu aja sih yang kalau jeroannya ya, software-softwarenya. Dan saya sudah menggunakan ini untuk ngetik tugas, bikin skenario menggunakan Final Draft, dan juga untuk mengetik dokumen sederhana untuk nonton YouTube. Itu oke sih, lancar-lancar aja, tapi memang agak lambat karena dia menggunakan HDD ya, hard disk eksternal. Nah, sekarang kita coba kualitas suaranya. Nah, ini dia. Are you always translating in your head? Do you speak slowly because first you have to think about your right language, translate it to English, and Ini suara saya Pauline ya. I know exactly how that feels. After all, I also had to learn English as a second language, just like you. So stick around because today we're going to share some tips with you to help you start thinking in English and say goodbye to translation. Jadi ada tombol pengaturan volume di atas sini. Ini beda sih dari ThinkPad yang lain. I have a little game for us to play. It's a very simple one. It's not supposed to test you, but it is supposed to kind of introduce the topic. Seperti itu ya. Suaranya tidak besar dan itu berasal dari sini nih. Dari mic dari speaker kanan kirinya. Ini speakernya di depan ya sudah. Biasanya kan di sini, tapi ini ditaruh di samping kanan sama kirinya. Nah, salah satu fitur yang menarik dari laptop ThinkPad T430 ini adalah dia bisa ada lampunya nih. Kalau kita pencet FN dan ini ada logo center lampu. Nah, itu dia akan nyala seperti ini. Ya, jadi kalau ngetik gelap-gelapan bisa nih. Kita coba praktekkan ya. Oke, di sini saya akan coba menggunakan fitur lampunya. Ya, langsung terang nih. Jadi bisa ngetik kelihatan. Jadi dia tidak menggunakan keyboard yang menyala, tapi menggunakan lampu dari atas. Ini keren juga sih. Bahkan di laptop tipe ThinkPad yang X260 pun fitur ini tidak ada. Jadi ini sangat berguna. Oke, sekarang saya akan kasih tahu kenapa saya bisa dapat di harga 650.000 ya. Jadi kalau kalian nonton di konten saya sebelumnya yang ini, di mana saya membahas kamera DSLR 550D dengan harga 800.000, itu caranya juga sama. Saya dapat ini dari Facebook Marketplace ya, lagi-lagi. Kalau kalian cari ThinkPad T430 di Marketplace, itu harganya tuh masih cukup mahal ya, masih berkisar di antara 2-3 jutaan. Dan bahkan ada juga yang jual sampai 3,5 juta juga, tapi itu tergantung dari kondisi si laptopnya ya, apakah sudah di-upgrade, apakah sudah menggunakan SSD atau tidak gitu. Pokoknya kalau misalnya dia tidak menggunakan SSD pun harganya pun masih mahal, itu sekitar 2 juta ya. Dan ini saya dapat harga 650.000, saya dapat dari Facebook, bukan Facebook Marketplace ya lebih tepatnya, tapi Facebook Group ya, grup jual beli di Facebook. Jadi kebetulan waktu itu saya tergabung di beberapa grup jual beli dan saya melihat salah satu postingan yang menjual laptop ini, dan di situ dia tulis siapa aja yang berani harga tinggi angkut gitu. Nah, saya coba cari tahu kan, saya tanya-tanya, saya inbox, saya kirim message ke penjualnya, ini tipe berapa gitu, dan ternyata ini tipe T430. Nah, setelah saya tahu ini adalah tipe T430, saya cari tahu ternyata tipe T430 adalah tipe ThinkPad yang paling upgradable. Jadi dia itu paling gampang di-upgrade.
bahkan VGA-nya aja bisa dual VGA. Terus dan seperti tadi kalau kita mau bongkar DVD ROM-nya pun sangat mudah, udah nggak perlu obeng segala macam. Pokoknya ini sangat upgradable T430. Makanya saya wah ini cukup worth it nih, jadi saya coba tawar deh ke penjualnya. Lalu saya tanya minusnya apa saja, dan ternyata minusnya itu ada di layar berupa baret. Nah, ada satu garis di sini ya. Terus dari segi fisik sih ini ya, di sini ada yang patah nih bagian depan. Ini juga saya baru lihat setelah beli. Terus kipasnya nih dua-duanya sudah tidak mengeluarkan angin gitu, jadi cepat panas. Jadi makanya harus menggunakan kipas tambahan dan yang di eksternal, sama kalau bisa digunakan di ruangan yang dingin ber-AC seperti itu. Nah, karena minus-minusnya itu tadi, saya bisa mendapatkan harga murah. Tadinya sih penjualnya ini menawarkan di harga 1 juta gitu, terus saya tawar 500 dan akhirnya mentok di 650. Nah, karena laptop ini juga sudah berusia tua dan juga ada minus di layarnya, ini saya manfaatkan untuk menawar. Jadi saya bilang ini kalau di servis nih harus diganti baru LCD-nya. Kalau ganti baru itu sekitar 300 sampai 500 ribu, mahal. Jadi saya harus keluar ongkos servis lagi. Tolonglah harganya dikurangin lagi gitu. Jadi dia tuh ingin udah di 800 mentok, karena dia buka harga di angka 1 juta. Lalu saya tawar, akhirnya kita deal di angka 650 ribu. Jadi emang harus jago nawar juga gitu. Dan ini kemungkinan garis seperti ini masalahnya ada di kabel flexingnya. Jadi tinggal kita beli aja kabel flexing, mungkin sekitar 50 ribu. Coba diganti sendiri, nanti bisa normal kembali. Jadi kesimpulannya, untuk sebuah laptop ThinkPad yang sangat upgradable, kondisi masih oke, layar tidak ada fixed, hanya ada satu garis saja. Lalu dengan RAM 8 GB, prosesornya sudah Intel Core i5 walaupun masih yang generasi lama ya, dan juga sudah masih menggunakan HDD, masih hard disk. Menurut saya ini cukup worth it dengan harga 650 ribu. Bahkan harga 801 juta pun sebenarnya masih worth it. Jadi saya dapat angka 650 ribu itu sangat-sangat worth it. Dan sekali lagi, untuk mendapatkan harga seperti saya ini dengan kondisi yang seperti ini, itu tergantung keberuntungan kalian juga. Dan usahakan kalian cari yang sedang BU ya, supaya bisa dapat harga yang murah, bisa kalian tawar semurah-murahnya gitu. Tapi tawarnya juga harus ngotak ya, jangan sampai nggak ngotak juga, kasihan yang jual gitu. Dan ini yang jual juga sedang BU, jadi saya bisa dapat harga segitu. Ya, kalau kalian nonton di video saya sebelumnya, jadi memang ada dua cara ya kalian kalau mau dapat harga murah. Pertama, cari di Facebook Marketplace, di Facebook grup jual beli Facebook. Lalu kalian cari orang yang sedang BU atau orang yang memang kaya gitu, jadi udah nggak butuh barangnya lagi, daripada jadi sampah dijual lagi dengan harga murah, seperti yang terjadi dengan kamera Canon 550D yang saya beli kemarin, yang saya bahas. Oke, saya rasa segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update video-video terbaru dari Bung Tonca TV. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Thanks for watching.